Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang alur cerita Battle Through the Heavens, yang menceritakan tentang sebuah perjanjian hubungan keluarga. Yang diputuskan begitu saja secara sepihak oleh keluarga wanita. Bagaimana keseruannya? Simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa ngopi dulu guys. Pada akhirnya Xiaoyan berlari sampai ke pemakaman ibunya, tujuannya untuk meminta maaf, karena sudah mempertaruhkan keluarga Xiao. Karena saat ini Xiaoyan tidak memiliki keahlian apapun, bahkan dirinya dianggap pemuda paling lemah di keluarganya. Xiaoyan sambil berdoa kepada almarhumah ibunya, untuk memberikan keajaiban pada kekuatannya. Dan tiba-tiba, cincin yang ada pada jarinya mengeluarkan asap. Dan datanglah seorang kakek tua yang bernama Yao Lao. 助你一臂之力之人。怎么助我？ Dialah penghuni cincin yang dimiliki Xiaoyan. Itulah mengapa kekuatan Xiaoyan tak pernah naik ke tingkatan berikutnya. Karena kekuatannya selalu diserap oleh Yao Lao. Namun kedatangannya kali ini untuk mengajarkan ilmu bela diri sampai ke tingkatan tertinggi. Awalnya Xiaoyan tidak percaya kalau kakek tua itu bisa mengajarinya. Namun setelah kakek tua itu memperlihatkan kemampuannya, dengan menjatuhkan beberapa pohon dengan tenaga dalamnya, akhirnya Xiaoyan percaya dan mau menjadi muridnya. 高一年帮我升到7段斗志。 Sebelum memulai latihan, Yao Lao menyuruh Xiaoyan untuk mencari beberapa resep, yaitu 3 lembar daun kelor orchard dan 2 inti bone washing flower. Di mana kita tahu kalau harga kedua benda tersebut sangatlah mahal harganya. Sementara keluarganya saat ini mulai mengalami krisis. Yao Lao pun gak mau tahu, dirinya tetap menyuruh Xiaoyan untuk mendapatkan benda tersebut. Jika Xiaoyan tak mau, maka Yao Lao tidak jadi melatihnya. Akhirnya Xiaoyan mencari cara untuk mendapatkan uang dan membeli kedua benda tersebut. Singkatnya selesai melakukan kultivasi, Xiaoyan didatangi oleh Xiao Er. Meski Xiaoyan dianggap pemuda yang paling lemah, namun Xiao Er diam-diam mencintainya. Xiao Er berjanji akan membantunya agar Xiaoyan bisa menjadi lebih kuat lagi, meski harus mempertaruhkan jiwa dan raganya. Kebetulan sekali, saat ini Xiaoyan sangat membutuhkan uang untuk membeli benda yang disebutkan Yao Lao sebelumnya. Di sini Xiaoyan coba memberanikan diri untuk meminta bantuan kepadanya, dengan meminjam uang kepada Xiao Er. Tanpa pikir panjang lagi, Xiao Er pun langsung memberikan uang. Dan mereka pun berangkat ke pasar untuk mencari benda tersebut. Saat di pasar, rupanya gerak-gerik Xiaoyan selalu diawasi oleh bawahan keluarga Gili. Sementara Xiaoyan saat itu sudah berada di apotik. Di sini semua benda yang dibutuhkan semuanya tersedia. Kemudian Xiaoyan meminta pelayan untuk membawakan 3 lembar daun valet dan 2 lembar bone washing flower. Sebelum membeli, Sun Er yang dikenal sebagai wanita cerdas, dirinya meminta untuk mengecek terlebih dahulu keaslian benda tersebut. 3至20年份子叶。 Sebenarnya Xiaoyan di sini masih ingin melihat-lihat suasana pasar, namun Sun Er merasakan bahwa mereka selalu diawasi oleh orang-orang Gili. Ternyata memang benar, dia dikejar dan lari untuk bersembunyi. Sebelum meloloskan diri, mereka sempat dihadang oleh 2 prajurit Gili. 快去通知少爷！ Sementara di sudut lain ada putra dari ketua Gili, dia bernama Ao Er, dia mendapatkan kabar kalau Xiaoyan berada di pasar. Sebelum mengejarnya, Ao Er tanpa rasa kemanusiaan menghabisi penduduk sekitar. 丢了。 Sedangkan Xiaoyan masih sempat membeli benda yang disarankan oleh Yao Lao. 但上百只里都没有一个，有点严。但是您已经能感受到。 Nah, disinilah mereka mendengar sebuah keributan, bahwa putra ketiga dari ketua Gili sedang mengacau di pasar ini dan Xiaoyan memutuskan untuk menyerang mereka. Dengan diam-diam, Xiaoyan mampu menghajar salah satu prajurit Gili. Namun tak lama dari itu, dirinya malah ketahuan, bahkan Ao Er juga berada di sini. Saat itu Xiaoyan hampir terbunuh oleh serangan yang dilepaskan oleh Ao Er. 真想象不出3年后你挺着。没想到，全是小孩子捉迷藏。 Untung saja, di waktu yang tepat Sun Er datang menyelamatkannya. 老跟着。
AOR yang mengetahui kekuatan Sun Er, dirinya memutuskan untuk mundur dari pertarungan ini dan melaporkan kepada ayahnya. Singkatnya, AOR mengabarkan kepada ayahnya, bahwa Xiaoyan telah membeli sebuah benda-benda di pasar. Ditakutkan jika dibiarkan kekuatan Xiaoyan akan terus berkembang, dan akan menjadi penghambat kelancaran bisnis mereka. Dengan yakinnya, Ketua Gili menganggap Xiaoyan hanyalah secarik kertas dan tak berpengaruh di dalam dunia bisnis. Sementara saat ini Xiaoyan mendapatkan arahan dari gurunya, bahkan Xiaoyan mendapatkan latihan secara spiritual olehnya. Yao Lao telah mencampurkan benda-benda yang dibeli oleh Xiaoyan sebelumnya. Lalu Xiaoyan disuruh menahan sebuah api yang ada di tangannya, juga mengkonsumsi ramuan tersebut. Karena douji Xiaoyan masih rendah, dirinya muntah menahan kekuatan yang masuk ke dalam tubuhnya. Keadaan Xiaoyan semakin memburuk. Hal itu membuat Yao Lao mengobatinya. Di sini Xiaoyan mendapatkan amanah, di mana ia akan menggantikan Yao Lao di kemudian hari sebagai pemilik kekuatan tertinggi. Sin kemudian berpindah, tepatnya di ruangan pelelangan. Ada gadis cantik bernama Yafei, dia adalah seorang resepsioner di bidang obat-obatan. Di mana para pemuka keluarga rencananya akan saling angkat harga untuk mendapatkan benda-benda yang mereka inginkan. Kembali ke tempat Xiaoyan, berkat ia mengkonsumsi ramuan yang diberikan oleh Yao Lao, kekuatannya kini sudah mencapai tingkat keempat. Namun secara keseluruhan, Yao Lao menganggap bahwa Xiaoyan belumlah memiliki kepribadian yang baik. Mana ada ahli api, kok takut api? Setelah selesai latihan, Xiaoyan mendatangi tempat bertarung, di mana Xiao Er berhadapan dengan Xiao Ning. Dengan santainya Xiao Er bisa mengalahkannya. Di sini Xiao Er terkejut setelah melihat kekuatan Xiaoyan yang begitu cepat. Hanya melihat dari pergelangan tangan, Xiao Er mengetahui bahwa Xiaoyan sudah berada di tingkatan keempat. Lalu Xiao Er memberikan sebuah gulungan kertas, di mana di dalamnya terdapat menu-menu latihan untuk Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan membawa gulungan kertas tersebut kepada Yao Lao. Dan Yao Lao pun tidak tertarik sedikitpun. Sebab isi dari kertas tersebut kekuatannya terlalu rendah. Lalu Yao Lao memberikan gulungan kertas lainnya yang sesuai dengan bakat Xiaoyan. Isinya tentang teknik peledak oktan tingkat 5. Karena latihan secara spiritual itu akan membuat Xiaoyan semakin kuat, bahkan perkembangannya melebihi perkiraan Yao Lao. Xiaoyan pun berlatih setiap hari untuk menjadi pemuda Yabe kuat. Dan yang paling utama adalah bisa mengalahkan Nalan dalam 3 tahun ke depan. 八级崩需要极强的抗击，8重叠加，威力堪比。萧炎，你何苦3年之后自取其辱呢？ Singkatnya, berkat bantuan Yao Lao, Xiaoyan ingin melelang sebuah benda terbilang rendah, namun dengan harga yang mahal. Dan hasil tersebut nantinya akan dikembalikan kepada Xiao Er. Dengan pakaian tertutup, Xiaoyan mendatangi Yauf. Di sini mereka saling tawar-menawar dengan harga yang pas untuk dilelangkan. Berkat Yao Lao, Yafe terpesona akan khasiat benda tersebut. Akhirnya Yafe langsung melelangkan barang tersebut di hadapan para pengunjung. Di mana yang membelinya adalah ayahnya sendiri. Xiaoyan lah yang mendapatkannya, dengan harga yang cukup fantastis. Dan cerita pun bersambung.